Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai atau melakukan aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini Rabu tanggal 23 April 2025. Namun sebelumnya, baiklah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita mendengarkan sapa hari ini Rabu 23 April 2025 yang tertulis pada Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Demikian firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai Shema Israel. Perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Perintah ini bukanlah hanya sekedar dasar dari kehidupan rohani bangsa Israel, tetapi juga menjadi inti ajaran kekristenan atau ajaran Kristen mengenai kasih kepada Tuhan. Umat Israel telah mengalami berbagai peristiwa luar biasa, seperti pembebasan dari Mesir, pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, dan perjalanan melalui padang gurun. Musa ingin mengingatkan umat Israel bahwa meskipun mereka
akan segera memasuki tanah yang penuh dengan berkat. Mereka tidak boleh melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan. Sema yang artinya dengarkanlah, bukan hanya sebuah pengajaran, tetapi bagian dari doa yang diajarkan kepada anak-anak Israel sejak usia dini. Setiap hari umat Israel mengucapkan Sema sebagai pengingat untuk selalu mengasihi Tuhan. Inilah dasar dari kehidupan keagamaan mereka, yang mengatur setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan mereka dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kasih dalam konteks ini bukan hanya perasaan emosional, tetapi mencakup tindakan dan komitmen. Ini bukan hanya perasaan emosional seperti yang saya katakan tadi, tetapi mencakup tindakan dan komitmen personil, perorangan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan berarti menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan dalam ketaatan yang penuh. Ini juga berarti meletakkan Tuhan menjadi prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan. Dengan segenap hatimu berarti merujuk kepada pusat dari kehidupan batin manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mengajak kita untuk mengevaluasi prioritas hidup kita. Apakah kita benar-benar menempatkan Tuhan di pusat hidup kita? Apakah keputusan, perasaan, dan motivasi kita mencerminkan kasih kepada Tuhan? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berarti merujuk kepada keseluruhan kehidupan manusia yang mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita terpanggil, juga dipanggil untuk menanamkan kasih kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan hidup. Kasih kita kepada Tuhan haruslah terlihat dalam tindakan nyata di setiap langkah dan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami sembah dan yang kami imani dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat dan sukacita, itu semua karena berkat penyertaan kasih Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan
yang menyatakan supaya setiap kami mengasihi Tuhan seutuhnya, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Karena itu, kuatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap sadar bahwa Tuhanlah di atas segalanya. Biarlah Engkau kami taati dengan segenap hati, pikiran, jiwa, intelektual, emosional, dan spiritual kami. Biarlah menyembah Allah dengan seutuhnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami, agar itu menjadi pujian dan kemuliaan bagi Allah, dan menjadi damai terhadap kami sesama manusia. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Rodi